Kalau konsep kerangka petanya udah paham belum? Ini tuh kayak kerangka di lapangan loh. Misalkan ini lapangan lah. Misalkan gimana? Nah, ini lapangan, yang hitam ini lapangan. Terus kita tuh hanya mau ngukur luas di tengahnya. Luas yang poligon ini. Poligon ini kan segi berapa nih? Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, segi 6 kan? Nah, luas segi 6 ini berapa luasannya? Anggap luas segi 6 ini ada di lapangan bola kaki lah. Terus kita di sini ada BM. BM sebagai koordinat yang sudah diketahui X, Y, dan Z-nya. Nah, dari koordinat X, Y, Z si BM ini, kita bisa tarik koordinat, penembakan ke poligon 1 untuk nantinya mengetahui koordinat dari si poligon 1. Nah, di sini kan dia ada nilai X dan juga nilai Y, serta nilai Z. Nah, dari sini, kemudian ini ada utara nih. Ini ke utara. Nah, kan nanti rambu ukurnya itu didirikan di sini, rambu ukurnya. Terus alatnya didirikan di sini. Alatnya didirikan di sini. Nah, dilakukanlah penembakan. Penembakannya itu data-data yang aku sebutin tadi. Nah, nanti data-data itu nanti bisa kita cari jaraknya ini tuh berapa, jaraknya ini berapa, terus arahnya ini arah si poligon 1 terhadap benchmark itu berapa. Kalau utara ke sana, berarti besar ini berapa, terus jaraknya berapa. Nah, misalkan ya, di sini ada benchmark yang koordinatnya sudah diketahui. Kemudian di arah sana itu ada utara. Kemudian di sini ada titik poligon. P1. Terus dari poligon 1 di sini kan didiriin alat nih. Dia melakukan penembakan ke arah benchmark yang telah diketahui koordinatnya. Lakukanlah penembakan. Nah, dari data-data penembakan itu nanti kita bisa tahu jarak poligon 1 ke utara itu berapa. Kita misalkan ini dapat jaraknya itu setelah pengolahan data ya, Kalau dari alatnya langsung itu kita nggak bisa dapat. Jadi harus diolah dulu. Dapat 5 meter. Kemudian sudutnya. Sudut dari penembakan poligon 1 ke utara itu ternyata besarnya 330 derajat. Kenapa 330 derajat? Karena dia itu pengukurannya dari arah utara. Jadi, kan utaranya ke sana. Jadi, misalkan titik alatnya itu berada di sini, berarti utaranya si alat itu ke sini. Nah, ingat, sudut itu diukur dari arah utara. Jadi, startnya itu
searah dengan jarum jam, dan start mulainya dari arah utara. Jadi yang nilainya 330 derajat itu adalah sudut yang ini. Nih, dari utara nih. Ini utara ya. Dari utara ini ke sini. Itulah sudut dari P1 ke BM. P1 ke BM sama dengan berapa tadi? Saya misalkan 330 derajat. Nah, kalau ini untuk BM ya. Kalau poligon ke BM yang tempat didirikannya alat itu hanya di poligon satu aja, tapi di benchmark kita nggak didirikan alat. Terus, misalkan lagi nih, kita mau melakukan penembakan ke P1, P2. Ini kan P1 ya. P2-nya itu ada di sini. Ini adalah P2. P2. Nah, ini alatnya masih di sini ya. Alatnya masih di poligon 1. Kalau penembakan. Nah, nanti dari alat P1 itu kan didapat benang atas, benang bawah, dan juga arah. Arahnya tuh ini ya. Nih. Nah, dapatlah nanti di P1 itu kan kita melakukan 2 penembakan biasa dan penembakan luar biasa. Nah, ketika di penembakan P1 ke P2, didapatkan jaraknya itu misalkan 6 meter dengan sudut penembakan. Kalau P1 ke P2 kan dia normal nih, karena dia maju kan, P1 ke P2 lanjutan gitu loh, dia nggak balik. Berarti dia namanya itu sudut horizontal biasa. Sudut horizontal biasa, sudut P1 ke P2. Besarnya adalah ini. Besarnya adalah dari sini ke sini. Nilainya berapa? Nanti kan di alat diketahui. Dari pembacaan alat kita udah dapat tuh. Sudut horizontal penembakan P1 ke P2 atau sudut penembakan biasanya. Nah, yang dimaksud besar dari si alat itu maksudnya sudut yang ini, yang hitam ini. Yang hitam ini besarnya adalah sekian. Karena di sini 90 derajat, otomatis 90 derajat kan siku-siku. Otomatis ini pastinya besar dari 90. Kita anggap 140. Kita anggap ya. Berarti sudut penembakan dari P1 ke P2 itu besarnya kenapa ini? 140 derajat. Kemudian kan dari titik P1 itu kita juga melakukan penembakan luar biasa. Yang mana yang aku bilang tadi, penembakan luar biasa itu seolah-olah penembakannya dilakukan dari P2 ke P1. Nah, karena sudut dari P1 ke P2 itu adalah dari titik sini ke sini, otomatis kan kalau penembakan luar biasa dia sudutnya itu harusnya
arahnya itu dari sini ke sini kan. Karena dia kan balik. Dia kan balik. Nah, berarti nanti sudutnya itu semestinya ditambah selisihnya itu 180 derajat. Jadi misalkan arahnya itu 140 derajat dari P1 ke P2, berarti nanti sudut luar biasanya itu seharusnya yang benernya itu nanti dari sini. Ini utara. Dari sini ke sini. Sudutnya ya, besar sudutnya itu yang ini. Arahnya tuh ke sana. Ke P1-nya. Jadi sudut P2 ke P1 itu sama dengan 100. Kenapa aku bilang 140 tambah 140 ditambah 180? Karena kan ini kalau teman-teman teruskan, ini ke sini kan, ini kalau diteruskan, besar sudut yang di sini kan sama dengan besar sudut di sini. Ya enggak? Halo? Bener nggak? Sudut yang di sini sama nggak sudutnya, besar sudutnya dengan yang di sini? Halo guys. Iya, Kak. Kalian denger atau enggak nih? Dengar, Kak. Dengerin Kak. Nah, coba aku tanya. Besar sudut yang di sini sama nggak dengan yang sudut di sini? Sama, Kak. Sama, Kak. Sama kan? Sedangkan ini ke sini itu sudut lurus bukan? Iya. Kalau sudut lurus besar sudutnya berapa derajat? 180. 180. Nah, makanya untuk sudut P2 ke P1 itu sudut yang ini ditambah dengan sudut yang ini. Lalu ditambah 180. Hasilnya 320 derajat. Kalau ini kan aku cara gambarnya gini kan. Nanti kan kalian udah dapat nih. Dari olah data yang aku kasih itu, kalian sudah dapat jarak sama sudut-sudutnya. Nanti tinggal gambar aja. Misalkan kalian patokin aja salah satu titik. Misalkan titik P1. P1-nya misalkan di sini. Itu bebas sih titik mulainya di mana. Misalkan titik P1-nya di sini. Kemudian atau BM deh. Karena BM kan udah diketahui nih. Misalkan BM-nya di sini. Nah, P1-nya di mana? Kan kalian bisa, ini kan BM nih. Ini BM yang sudah diketahui koordinatnya. Penempatan titik BM ini bebas aja, teman-teman mau buat di mana. Misalkan kertas A3 kan. Kertas A3, mau kalian taruh BM-nya itu di pinggir kiri atau pinggir kanan, atau pinggir kanan atas atau kanan kiri ke atas. Nah, itu bebas. Misalkan slide yang lembar yang ini itu sebagai kertas A3-nya kan. Berarti kan saya misalkan di sini titik BM-nya itu berada di kiri bawah. Nah, dengan koordinat sekian X, Y, Z. Nah, gimana kita menentukan titik poligon 1 dari si BM itu? Kan kita udah punya jarak nih. Kita udah punya jarak, kita punya sudut. Dari pengolahan data kemarin ya, dari pengolahan data kemarin kan kita punya jarak, punya sudut. Nah, dari situ kita bisa gambar. Misalkan dari pengolahan data yang kita peroleh, itu jarak dari BM ke poligon satunya itu sebesar 45 derajat. Berarti kan arahnya
45 derajat. Kemudian jaraknya 2 meter. Berarti ini utara ya. Ini utaranya selalu dia ke atas. Arah utaranya itu dia selalu ke arah atas. Nah, Kak, masih nggak paham loh, Kak. Beneran, Kak. nanti kan aku record, nanti kalian pahami aja lagi. Ya. Oke. Oke Kak, siap. Oke. Laksanakan. Lanjut Kak. Nah, nanti kan di BM itu kita sudah punya koordinat X, Y, Z. Terus dari pengolahan data kalian nanti, kalian itu udah bakal nemuin ternyata titik poligon 1 itu memiliki jarak sekian terhadap titik benchmark jaraknya. Kemudian juga kita bisa dapat arah. Nah, kita misalkan ya, jaraknya itu S itu sebagai jarak, contoh ya, 2 meter. Kemudian sudutnya itu 45 derajat. Nah, ini kan sebagai titik 0 derajat. Arah utara itu 0 derajat ya. Kemudian arah 45 dari titik 0 itu berapa? Kalau ke sini kan, siku-siku ini kan, kalau siku-siku dia 90 derajat. Otomatis kalau dia 45 derajat, kira-kira ke arah sini kan? Ke arah sini. Kemudian arahnya kita udah dapat nih. Jaraknya berapa? 2 meter. 2 meter di lapangan. Kalau kita gambarkan di A3, muat nggak? Nggak kan? Nah, makanya dibutuhkan nanti skala. 2 meter di lapangan itu sama dengan berapa senti? 2 meter di lapangan itu sama dengan 200 cm. Kita mau buat per berapa nih? Misalkan kita buat skalanya itu 1:100 cm. Berarti setiap 1 cm di kertas nanti itu mewakili 100 cm di lapangan. Jadi, untuk 2 meter di lapangan dengan skala 1:100. Jelek banget. Skalanya 1:100 cm. Skala 1:100 cm ini artinya setiap 1 cm di kertas yang kalian buat nanti itu mewakili 100 cm di lapangan. Jadi, semisal dia punya jaraknya 2 meter atau 200 cm di lapangan, nanti teman-teman kalau mau pakai skala 1:100, teman-teman berarti buat di kertasnya cuma 2 cm aja. 2 cm di kertas, pakai penggaris. 2 cm. Misalkan 2 cm itu panjangnya segini. Nah, inilah titik P1. Ini titik P1, ini titik poligon. Jaraknya tadi berapa? 45 derajat ke sini. Ini kan 0. Semakin ke sini kan dia 45, di sini ada 90, sini 180, sini 270, terus sini 360. Nah, dengan arah segitu, terus nanti jarak 2 meter. 2 meter kalau di kertas kan 2 cm. Per 1 cm-nya mewakili 100 cm di lapangan. Terus berarti kalau misalkan 2 cm di kertas, berarti mewakili 2 kali 100. 200 cm di lapangan. 200 cm sama dengan 2 meter. Gitu. Ini titik P. Berarti kita udah nemu nih titik P1-nya.
Terus kita mau gambar P2. Nah, dari pengolahan data juga, teman-teman juga bisa cari jaraknya berapa, kemudian arah penembakannya berapa derajat. Dengan patokan tetap arah utaranya ke atas. Jelek banget. Nah, ini arah utara. Kita misalkan titik P1-nya itu memiliki sudut horizontal penembakan P1 ke P2 itu sebesar 90 derajat. Datanya di mana ya? Ini aja deh. Oh, jaraknya 3 meter. Kemudian sudutnya 90 derajat. Ini untuk menembakkan P1 ke P2 ya. Nah, pertama kita tentukan dulu. Yang harus dibuat itu sudut dulu, baru nanti bisa buat gambar jaraknya kalau di kertas nanti. Kita data-data ini udah dapat di pengolahan data di Excel ya. Nah ini kan sudut P1 ke P2-nya itu kita dapat sebesar 90 derajat. Karena nolnya ke arah atas, berarti kan 90 derajat tegak lurus nih ke sini. Berarti nanti arah P1 ke P2 itu ke sini. Berarti posisi P2 itu dia berada di sebelah kanan si P1. 90 derajat, kemudian dengan jaraknya itu 3 meter. Kita anggap 3 meter itu sepanjang ini. Kenapa? Ini harusnya lurus ya. Sorry kalau nggak bisa lurus. Nah, kita anggap 3 meternya di lapangan ya. Kita kan tadi pakai skala 1:100. Berarti kan kita digambar di kertas A3 itu untuk jarak panjang P1 ke P2 itu sepanjang 3 cm. Kita anggap titik sini ke sini itu 3 cm. 3 cm. Nah, berarti dengan sudut 90 derajat kan di sini. Sudut yang ini. 90. Yang tadi berapa? 45. Dengan sudut 90 derajat, kemudian kita dapat jarak 3 meter, maka otomatis yang ujungnya ini adalah titik P2. Disinilah si P2. Tuh, dapat. Terus, P3-nya sama aja. Intinya teman-teman harus dapat dulu sudut dan jaraknya. Aku kasih contoh satu lagi. Misalkan P3-nya itu berada di 180 derajat dari P2. Jadi, sudut yang dibentuk dari P2 ke P3 itu sebesar 180 derajat. Ini tadi P2 ke P3. 180 derajat. Jaraknya, S itu jarak ya. S itu jarak. Kita anggap 2 meter aja. Nah, berarti arah utaranya kan tetap nih, ke atas. Arah utara ke atas atau sudutnya itu masih 0. Nah, kalau 180 derajat, arah P3, dia kemana nih? Di mana P3? Ke bawah. Nah, bagus. Dia ke bawah. Pasti dia ke bawah. Miring-miring. Ih, sulit banget. Ke bawah pastinya. Kan 180. 0,
90, 180. Nah, sudut ini yang 180. Yang di dalam ini sudutnya, besar sudut ini, dia 180 derajat. Nah, itulah nanti arahnya si P3. Ternyata P3 itu, kalau kita lihat tampak dari atas, ini kan kita lihatnya di atas nih, dari atas. Kita lihatnya dari atas. Itu dia berada di, kalau di gambar ini dia di bawahnya si P2. Nah, jaraknya berapa? 2 meter. Jaraknya 2 meter. Berarti 2 cm di kertas. Kita misalkan 2 meter itu sepanjang ini. Berarti dengan jarak P1 ke P2 ke P3 itu segini, kita anggapkan segini itu dia 2 cm. Terus arahnya kan tadi udah ditentuin nih, arahnya 180 derajat. Maka P3 posisinya di sini. Inilah dia si P3. Nah, begitu juga seterusnya. Untuk P3, P4. Nah, aku kasih contoh satu lagi deh. P4-nya di sini. Kita buat poligon segi 4 aja biar gampang. P4-nya di sini. Berarti kan kalau P4-nya di sini, menurut teman-teman, berapa nih sudut antara P3 ke P4? Kita misalkan P3-nya itu di sebelah kiri, pas banget nih sebelah kirinya si P3. Berapa nih sudutnya? 90. 270. 70, Pak. Ya, siap. 270. Kalau ke kanan 90, ke bawah 180, kiri 270, kembali lagi ke atas, dia 360. Tapi dia 360 itu setelah melewati ini ya, setelah melalui arah jarum jam ini, dia 360. Nah, berarti kan kalau dia posisinya pas di kirinya si P3, berarti sudutnya itu adalah 270. Aduh, sulit banget. derajat. Nah, untuk jaraknya kita misalkan 2 cm. 2 cm, 2 meter. 2 meter di lapangan, 2 cm di kertas. Anggap aja 2 cm itu segini. Nah, 2 cm itu, panjang 2 cm itu segini loh. Terus, sudut 270 itu dari titik ini ke sini loh. Nah, sudut yang ini dari sini ke sini, ini 270 derajat. Kemudian jarak yang ini 2 cm. Maka titik P4 otomatis dia di sini. Ingat ya, data jarak, kemudian sudut, itu udah kalian dapatkan di pengolahan data. Terus, ini kan kita mau buat poligon tertutup nih. Kita misalkan di sini dia punya 4 poligon, cuma 4 poligon. Nah, berarti kan karena di sini dia udah di poligon terakhir, poligon keempat, berarti dia bakal melakukan penembakan ke titik awal. Titik awalnya itu si P1. Berarti, kalau misalkan titik P4-nya di sini, arah utaranya ke sini, berarti P1 itu berapa derajat dari P4? Sudut yang dibentuk dari P4 ke P1 berapa derajat? Kalau dia posisinya pas di atas P4, titik P1-nya.
Berapa? 360. Nah, sip. Ya, 360 ya. Karena kan dia, ingat, star mulainya itu 0, star nolnya itu dia ada di utara. Dan arah pemutaran kalian itu harus searah dengan jarum jam. Berarti dia gini. Sudutnya yang ini. Nih. Arahnya ke atas. Berarti sudut yang P4 ke 1 itu dia sebesar 360 derajat dengan jarak dengan jarak berapa? Kalau dia biar tertutup. Jarak berapa nih? Sama kayak media. Sama kayak jarak mana? 2 meter. 2 meter itu jarak dari mana ke mana? Kamu nyamainnya dengan jarak mana? Yang kanan. P2 ke P2 P3. P3. Nah, Iya. jaraknya 2 meter. Sehingga nanti dia titik apa? Titik selesainya, titik akhirnya itu dia kembali lagi ke P1. Jadi dia misalkan tadi kan aku bilang kan kita jalan-jalan nih. Jalan-jalan. Ini kan sebagai patokan ya, bukan titik awal ya. Titik awal kita tetap di rinalnya di sini P1. Nah, kita jalan-jalan nih, jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Terus nanti kita harus berhenti lagi, berhenti ke titik awal. Stasiunnya kembali ke stasiun awal. Nah, jaraknya 2 cm, 2 cm di kertas. 2 cm itu segini. Udah. Harusnya ini harus tepat ya. Arahnya 360 derajat pas ke atas, kemudian jaraknya juga harus pas 2 cm. Sehingga nanti intinya titik awal ketemu dengan titik akhir, atau titik akhir ketemu dengan titik awal. Kayak gitu. Itu untuk nanti penggambarannya. Intinya kalian sudah mendapatkan data-data yang nantinya mau digambar itu di pengolahan data. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Kak, berarti BF itu nggak termasuk poligonnya ya? Bagaimana? BM itu nggak termasuk dalam poligonnya? Enggak. BM itu dia di luar poligon. Nah, dia itu sebagai titik bantu. Karena kan si BM sudah tahu koordinatnya. Jadi, dia itu sebagai patokannya nanti kita menentukan titik awal si poligon 1. Yang tadi, ini kan udah tahuin. Titik tariknya gitu loh. Sebagai patokan. Poligonnya tetap ini. Oke, makasih Kak. Ya, yang bisa dihitung luasnya nanti yang ini, yang dalam ini. Ada lagi? Ini aku record kok. Intinya kalau pena tadi yang aku bilang tadi, itu bebas, pakai pensil dulu. Kalau misalkan mau tambah bagus kan, kalau udah jadi, ditebalin pakai drawing pen. Terus alat bantunya pakai busur, dan juga penggaris siku-siku kalau bisa. Kalau nggak bisa pakai busur. Busurnya itu dipindah-pindah per setiap titik yang mau kalian cari arahnya. Dengan patokan arah utara satu arah. Kalau kalian
patokan dia arah utaranya ke atas, berarti ya dimanapun dia posisinya, di poligon manapun, itu arah utaranya tetap ke atas. Ada lagi?